Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang saya hormati ketua dan pengurus Majelis Taklim Jamiatus Sholihah Sakinah ya, alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajar, alhamdulillah pada hafal semua ya. Yang saya hormati ibu-ibu yang ada di luar, sehat semua yang di luar? Sehat, sayang banget nggak masuk ini kotak. Di luar mukanya nggak kelihatan sama ini, ya. Yang kelihatan cuman yang di dalam. Nanti bisa jadi internasional kata Bu Jariah, ya. Masuk kotak terus jadi internasional gitu, ya. Alhamdulillah ibu-ibu semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada di kesempatan sore hari ini kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelapangan, kemauan dan juga semangat untuk bisa hadir di Masjid Al-Fajar ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah panjenengan semua dari rumah oleh Allah, setiap langkahnya itu Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus terang tadi sebelum kita mulai acara saya sempat duduk berbincang dengan Ibu Jariah. Saya mendengarkan cerita beliau tentang bagaimana perkembangan dari Majelis Taklim Jamiatus Sakinah ini. Saya terus terang saya kagum banget. Keren banget ini majelis taklimnya ya. Diawali dari cuman satu RT ya Bu ya, beberapa orang gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa berkembang hingga kalau nggak keliru tadi beliau menyebut angka 400 orang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan segala perjuangan para perintis majelis ini dan juga para jamaahnya yang hingga hari ini tetap istiqomah belajar menuntut ilmu, semuanya Allah berkahi, semuanya Allah ridhoi, dan semuanya Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Terus terang itu saya mau nyontek nanti. Makanya tadi saya tanya gimana sih caranya Bu gitu ya. Saya mau nyontek, siapa tahu bisa saya terapkan di tempat saya nantinya gitu. Asli iri Bu, saya kalau ngeliatin orang kok pada semangat, rame pengajiannya, saya jadi iri hati. Asli itu. Iri hati yang seperti ini dibolehkan ya Bu. Kalau iri hati gegara lihat tetangga punya TV baru itu ya nggak boleh ya. Tapi kalau iri hati untuk kebaikan itu wajib. Biar apa? Biar kita punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke? Ibu-ibu sebelumnya perkenalan dulu nggih. Tadi mungkin sudah secara selintas disampaikan bahwa saya aslinya dari Merauke, Papua. Jadi mohon maaf nanti mungkin dalam penyampaiannya saya nggak menggunakan bahasa Jawa Kromo. Tetap bisa dipahami nggih Mbak? Alhamdulillah Mbaknya udah pinter. Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa pemersatu, aneka ragam warna, suku budaya, tapi disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf ya. Nah, saya perkenalkan dulu, nama aslinya itu adalah Raudhatul Jannah, Taman Surga. Nah, jadi yang di luar-luar itu kayaknya sayang banget nggak deket dengan Taman Surga. Bersyukur ini yang ada di bagian depan nih. Yang agak belakang dikit udah agak jauh baunya. Ibu bau nggak Bu?
taman surganya. Ya, jadi alhamdulillah ini yang semakin dekat dengan penceramahnya itu semakin aroma taman surganya itu makin kuat, Bu. Jadi ayo majulah itu yang di luar masuk. Ya, ini kebiasaan kita memang cari tempat yang paling enak, posisi paling nyaman kalau ngaji. Bahkan tadi ada apa? Sampai di sini masuk, nanti kena AC, siapa tahu bisa tidur, ya. Jangan, Bu, datang pengajian ojo turu. Nanti nggak tahu apa ustadznya lagi ngomong, nggak ngerti, bahaya ditanya malaikat, kowe belajar apa? Nggak ngerti. Kan eman-eman pahalanya, ya. Jadi nama aslinya Raudhatul Jannah yang artinya taman surga. Tapi nama panggungnya atau nama panggilannya Nida, yang artinya itu ya panggilan. Nida itu artinya panggilan. Nidaul Haq, panggilan kebenaran. Dan saya bersyukur diberi nama panggilan seperti itu. Akhirnya kerjaan saya ya seperti ini, Bu, manggil orang terus untuk berbuat baik. Gitu ya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah, Bu. Ada yang samaan kah? Ada? Coba ngacu. 6, Bu? Atau ada yang 7? 8? Iki Simbah juga enggak ya? Biasanya nih angkatan Simbah nih oke loh. Ada yang lebih dari 6? Oh, tidak ada. Ya wes, berarti saya menang di sini. Alhamdulillah ya. Saya adalah praktisi PAUD dan juga homeschooling. Saat ini saya ngajarnya itu cuman sekadar freelance ya, bebas, ngajar bebas. Itu di TPA Albiru. Saya namakan sebagai Rumah Tahfidz Albiru Gandean Trirenggo. Kayaknya kalau rumah saya tinggal sekarang di Ngentak, Kadibeso Sabdodadi Bantul. Pirso Sabdodadi, Bu. Itu Jalan Paris. Perempatan Manding itu ya. Nah, daerah situ saya tinggalnya ya. Baik, ibu-ibu untuk perkenalan kayaknya cukup aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti aja kita mojok-mojok kalau ada yang mau kenalan ya. Ya. Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya ini materi yang sudah terlalu sering kita dengarkan ya. Saya mengangkat tema dengan bulan Syawal karena kita sedang berada di bulan Syawal ya. Bulan Syawal yang penuh berkah dalam rangka meningkatkan amal dan juga menguatkan ukhuwah. Oke. Kita mulai ya, Bu. Sudah siap, Bu? Nah, ikhlaskan hatinya nggih, luruskan niatnya, saya ingin tholabul ilmi. Jadi kalau sudah niatnya tholabul ilmi, maka posisinya juga diposisikan untuk tholabul ilmi, bukan untuk Karena apa? Kalau kita ngobrol nanti ilmu yang kita dapat kurang berkah. Ya, karena salah satu keberkahan ilmu itu adalah dengan mendengarkan pengajian dengan fokus. Ya, itu berkah itu insya Allah. Berkahnya gimana? Berkahnya mampu merubah diri kita dari kurang menjadi lebih baik. Itu keberkahan. Makanya jangan heran nanti kalau misalnya orang itu kok rajin banget ngaji, nih kelakuannya tetap aja kayak gitu. Bisa jadi selama pengajian dia sering ngobrol. Jadi ilmunya nggak berkah. Gitu nggih? Nah, ibu-ibu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna aqramakum 'indallahi atqakum
Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini panggilan umum. Ya, kalau untuk panggilan sayang Allah biasanya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Nah, gitu ya. Biasanya dipakainya itu. Tapi kalau untuk semua manusia, baik itu dia mukmin, muslim, atau dia bukan muslim, atau dia itu kaya, miskin, semuanya manusia, laki, perempuan, maka Allah pakai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya yang nanti akan disampaikan itu adalah aturan hukum perintah yang berlaku untuk semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya khalaqnakum, kami ciptakan kalian, min dari dzakarin seorang laki-laki, wa dan untha seorang perempuan, wa ja'alnakum dan kami jadikan kalian su'uban berbangsa-bangsa, wa qu'ud wa qabaila dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini perintahnya ya, aturan Allah. Allah jadikan kita semua di sini berbeda, nggak sama. Kalaupun jenisnya sama perempuan, pasti tingginya beda semua. Kelakuannya yo beda-beda. Ada yang sabar, ada yang sabar banget ya. Ada yang orangnya gampang senyum, ada yang gitu ya. Jadi beda-beda. Ada yang lebar, ada yang tipis. Apaan itu? Emang triplek? Enggak ya Bu? Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Beda-beda. Cara bicaranya juga beda-beda. Cara berpikirnya gitu ya, beda. Itu memang sudah sunatullah. Ya, Allah ciptakan memang beda gitu. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling berpecah belah. Wah, aku kira seneng karo sengkai. Wong dia ki kudu wong Jawa. Nah, itu bukan. Wah, apaan sadane dak saka Papua ngono ki apa? Kayak ki kudu kelompoknya kita. Enggak. Oh, benderanya beda. Aku enggak mau dia pakai benderanya warna hijau, aku warna kuning. Kayak gitu bisa jadi yang namanya permusuhan sampai beranak pinak, sampai ke anak cucu dendamnya. Ini keliru. Allah menciptakan kita berbeda-beda dalam rangka saling mengenal. Ya. Kemudian apa? Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Dulu di zaman Rasulullah, beliau itu tidak diakui sebagai nabi oleh orang-orang Yahudi karena orang Yahudi merasa bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang rendah. Nah, di lingkungan Arab sendiri, kalau dia bukan orang Arab, ya, maka itu dianggap sebagai orang yang rendah. Jadi sebenarnya kebiasaan merendahkan orang lain itu memang sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Tinggal mana yang mau kita kembangkan. Makanya Islam datang untuk menyatukan semua perbedaan itu. Ya. Dan di akhir ayat Allah katakan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kita bisa perhatikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita ini yang namanya perbedaan itu pasti ya. Jadi perlu dipahami bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sunatullah. Pancen Allah gawe beda-beda. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan itu ada banyak. Mari kita bicara sedikit. Perbedaan jenis kelamin. Kira-kira beda jenis kelamin ini bisa memunculkan perselisihan apa enggak, Bu? Bisa enggak? Enggak usah ragu, jenengan sama bapak aja di rumah lah dilihat.
bisa pelan gitu, nggak yakin, udah yakin aja bisa gitu. Wong kita sama bapak di rumah ki iso. Beda jenis kelamin itu membuat apa? Perpecahan, pertengkaran gitu kan. Bapak saya contohnya paling gampang Bu, bapak suami saya tuh orang Magelang, gak banyak ngomong, tipenya itu pendiam. Sedangkan saya soko Papua, udahlah di Papua, udah gitu bawaannya neng gitu ya. Kita perempuan oleh Allah dikasih bekal 20.000 kata sehari, harus keluar tuh Bu. Kalau nggak keluar pasti kita cemberutan terus orangnya. Harus keluar 20.000 kata itu. Nah sementara orang laki cuma 7.000 kata. Kebayang ya, mereka lebih banyak pakai ini, sementara kita lebih banyak pakai perasaan. Kok ini gimana sih? Kan sudah aku ngomongin, tapi kok nggak ngerti-ngerti juga. Aku tuh nggak suka kayak gitu. Bapak diem. Tuh kan kalau diajak ngomong diam aja, nggak jawab sedikit kenapa sih? Ya aku ki nggak maksud nah kan jawab lagi. Mesti kalau diomongin mesti aja maunya membantah. Emang kamu tuh paling nggak perasaan sama aku. Ya memang nggak perasaan bapaknya tuh. Bapak tuh pakainya ini, ya kan? Itu aja udah bisa bikin perang dunia ketiga di dalam rumah tangga. Hanya karena beda gaya, beda jenis kelamin. Kita terhadap anak laki kita beda, terhadap perempuan menghadapinya juga berbeda. Gak bisa disamain. Karena memang itulah perbedaan. Tapi bagi orang-orang yang memahami, insya Allah perbedaan itu justru akan semakin menguatkan. Karena apa? Saling mengisi. Bapak saya pendiam, saya cerewet. Giliran butuh diomongin, saya yang maju. Gitu. Kan klop tuh. Giliran harus memang diam, aku yang mundur. Dia ya udah diam aja. Giliran lagi hutang, saya maju lagi. Gitu. Galaknya kan pas tuh ya, balikin gitu. Seperti itu ya ibu-ibu, sampai di sini bisa dipahami ya, bahwa perbedaan itu udahlah, itu sunatullah memang. Gak bisa kita hindari, tinggal bagaimana kita mengisi diri kita dengan ilmu, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa bukan dihilangkan, tapi diminimalisir untuk tidak terjadi pertengkaran. Belum lagi kalau kita bicara masalah beda suku. Teman saya ada Bu, orang Solo. Saya masih awal-awal datang ke Jawa Bu. Jadi premanismenya saya dari Papua sana masih ada. Ngomongnya keras ya, apa-apa tuh main tek. Teman saya yang Solo orangnya lembut. Tiap hari dia nangis, saya bingung. Kamu tuh nangis apaan sih? Kan saya cuma ngomong, cuma ngasih tahu kenapa kamu nangis. Dia nggak mau ngomong Bu, kan makin bingung saya. Ngadu sama temen, katanya apa? Nida itu suaranya keras, aku tuh nggak kuat. Ya elah. Tapi dari situ saya belajar Bu. Akhirnya saya mencoba melanin suara saya. Saya mencoba pernah suatu ketika itu pada akhirnya saya coba untuk yowes lah kayaknya memang untuk terlihat lebih solihah, terlihat lebih kalem, saya nggak boleh banyak ngomong. Saya tahan Bu, mulut saya nggak boleh ngomong 3 harian. Apapun yang terjadi saya diam aja, saya cuma manggut-manggut ya. Diomongin apa saya ya. Ketawanya kalau dulu hahaha, sekarang gitu Bu. Cukup 3 hari, selanjutnya saya nangis. Nggak bisa kayak gini. Nangis saya ngadu sama Ustadz saya nggak bisa. Kalau harus jadi orang yang pendiam, malah diseneni sama Ustadz saya. Ngapain juga kamu jadi pendiam? Wong bukan modelnya toh. Tapi kan kayaknya orang Islam tuh memang harus kalem. Enggak. Islam datang bukan untuk merubah pribadi. Kalau kamu memang suka ngomong, omongkan tentang kebenaran. Nah dari situlah saya belajar untuk yowes, saya bisanya ngomong kayak gini, maka saya merubah kebiasaan ngomong saya. Kalau mungkin dulu bercandanya suka bercanda yang kelewatan, maka saya rem, saya ganti dengan sering ngomong atau dengan dakwah. Jadi itu Bu, perbedaan itu bukan untuk kita ungkit-ungkit kamu harus sama dengan saya, enggak. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri kita untuk bisa lebih memahami orang lain.
Ya. Ada lagi kalau udah bicara tentang beda pendidikan, SD, SMP, SMA. Orang-orang kalau sudah punya jabatan ya, sudah punya status atau mungkin punya label pendidikan yang panjang, agak jarang Bu kelihatan di pengajian kayak gini nih. Ada nggak nih? Ada, alhamdulillah. Berarti memang Jamiatus Sakinahnya memang beda memang. Ya, tapi di tempat lain jarang saya menemui mereka yang punya gelar tinggi mau duduk bareng-bareng di sini, kemudian apa, ngaji bareng, dengerin Bu Nida, dengerin Ustazah Nida ngomong gitu, jarang. Ya, tapi alhamdulillah kalau memang Jamiatus Sakinah bisa seperti itu, alhamdulillah, emang keren Jamiatus Sakinahnya, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, perbedaan itu adalah sunnatullah. Kalau ada perbedaan di antara kita dan ternyata itu memercikkan api permusuhan, maka perintah Allah adalah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa sesama mukmin itu bersaudara. Kalau ada perselisihan di antara keduanya, maka damaikan. Itu perintahnya, bukan kompori. Nah ya, jadi perhatikan kalau kita hidup bertetangga di RT, di RW, kumpul dalam kelompok PKK, ya kan? Beda gaya, beda sikapnya atau sifatnya, kemudian bergerombol sambil ngomongin yang lain. Enggak, ya. Jadi kalau ada perselisihan di antara kita, perintah Allah adalah mendamaikan, bukan mengompori untuk semakin kuat apinya. Jadi kita di sini walaupun berbeda-beda nantinya, kok ketika rapat, ketika musyawarah ada perbedaan pemikiran, masih tetap bisa menyatu. Karena apa? Disadari, oh itu bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Mau bedanya kayak apa? Dia adalah saudara. Aku nggak boleh memusuhi dia lebih dari 3 hari. Ada nggak di sini? Yang nggak mau senggolan, nggak mau teguran lebih dari 3 hari ada? Apa? Ada? Kayaknya ada yang bilang ada deh. Oh, yang di luar katanya, di luar terfitnah. Kalaupun ada, mudah-mudahan sore hari ini adalah memang petunjuk Allah. Ya, Allah berkehendak jenengan datang ke sini untuk mendengarkan ini. Ini petunjuk ini, ya. Bahwa di dalam Islam perbedaan itu ketika menciptakan sebuah pertengkaran maka harus didamaikan dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau udah lebih dari 3 hari berdosa semuanya. Gitu, nggih? Nah, kemudian apa? Bahwa Islam itu merangkul semua perbedaan yang ada di antara kita. Saya yang dari Papua bisa duduk di sini hanya karena apa? Karena kita disatukan dalam Islam. Walaupun orang Papua modelnya kayak gitu, kalau ngomong ceplas-ceplos ya, suaranya gede, omongannya tambah pakai speaker, nah makin lah. Tapi apa jenengan itu bisa tetap duduk untuk mendengarkan karena Islam. Sebentar ya Bu, ini saya kok rada sumpuk ini. Sebentar. Iya saya. Enggak apa-apa Bu, ini saya bawa. Ya. Ini memang sudah saya persiapkan Bu. Saya orangnya gampang panas. Bukan panas apa ya Bu? Panasnya panas keringetan memang ya. Jadi bukan panas untuk marah tuh bukan. Saya memang gampang panas, jadi terpaksa saya harus mempersiapkan sendiri perlengkapan perang saya. Baik, Islam mendidik umatnya untuk bisa menerima setiap perbedaan, ya. Bahwa kita semua itu sama di hadapan Allah. Kalau dalam Islam itu kita ini semua sama, mau tinggi, pendek, gendut, kurus itu semua sama, kaya, miskin sama semuanya di hadapan Allah. Yang membedakannya apa?
masih suka ngomongin orang, ya udahlah kita bodoh-bodoh di situ. Ya. Jadi nggak ada yang bisa membedakan kita kecuali takwa. Kata Allah gimana tadi di ayat Quran surat Al-Hujurat 13 tadi di ujung-ujungnya, inna akramakum indallahi atqakum. Diingat betul Bu itu ayatnya ya. Karena ini sebagai landasan hidup kita sesama manusia untuk hubungan hablum minannasnya. Tidak ada yang membedakan kita kecuali takwa. Bisa kita lihat contoh paling gampangnya itu di mana Bu? Di tanah suci. Bentar lagi insya Allah kita, bukan bentar lagi ya Bu, baru juga Fitri. Udah bicara Idul Adha aja. Kalau udah musim haji di tanah suci itu semuanya ngumpul dari berbagai negara, ya kan? Nggak ada yang merasa diri lebih tinggi di situ, nggak ada, sama semuanya. Pakai bajunya warna putih. Ora ono terus kasih meling-meling, ora ono. Pakai parfum aja ora oleh kok. Ya, karena itu semuanya sama. Mau kita masuk ke dalam kuburan ya juga itu ya Bu, kalau udah ditanam sama semua, ya enggak? Ya kan? Sama. Ukurannya berapa Bu? Belum ada yang mau ya. Baru Idul Fitri jangan dulu dah. Ya. Jadi itu ya, kembali harus kita ingat bahwa Allah menciptakan perbedaan itu untuk saling mengenal, bukan untuk berpecah belah. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, insya Allah Islam itu akan kuat. Ya. Ini saat ini kita masih diremehkan oleh musuh-musuh Islam karena orang Islamnya sendiri saling tidak bersatu. Ya. Nah, kemarin di bulan Ramadan ya, kita itu sudah dilatih sebenarnya sama Allah. Dalam penciptaan manusia itu Allah sudah bekali fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, telah kami berikan bagi mereka itu, manusia itu potensi fujur dan takwa, potensi untuk menjadi orang yang tidak baik sama orang yang takwa. Itu sudah ada dalam diri kita Bu. Ya, jadi jenengan mungkin kalau melihat seseorang kadang dia baik, kadang kok dia kayak gitu, ya karena memang itu di dalam dirinya sudah ada bekal itu, sudah dibekali sama Allah. Tinggal bagian mana yang dia kembangkan untuk jadi lebih baik. Nah, di bulan Ramadan kemarin sarana kita melatih ketakwaan, potensi takwanya kita. Di bulan Ramadan yang tadinya makanan itu kalau kita makan di siang hari halal, di Ramadan boleh nggak Bu? Enggak. Yang tadinya kalau di bulan biasanya aja kita minum mau siang malam, siang sore malam itu terserah. Tapi di bulan Ramadan khusus kalau udah adzan subuh tidak boleh lagi makan minum, harus ngampet. Bu, ditaruh di depan muka kita pun nggak ada orang sama sekali pun mau nggak minum kalau bulan Ramadan Bu? Mesti enggak. Itulah latihan kita untuk menjadi takwa. Takwa itu adalah kepatuhan kita pada Allah. Dikasih makanan padahal halal ini. Tapi kalau sudah siang Ramadan kita nggak mau. Ya, nggak mau. Karena apa? Karena kita mentaati perintah Allah. Itulah sarana Ramadan. Ramadan menjadi sarana kita untuk melatih ketakwaan kita. Nah, nanti harapannya kalau udah selesai Ramadan 30 hari itu kita latihan, ojo balik meneh ke setelan awal. Yang di Ramadan kita emosi, tahan, jangan emosi, jangan ngomel, ya Allah ampuni aku, banyak istighfar, nggak mau ngomel. Begitu selesai Ramadan, balik ke setelan awal. Kok jadi ya tanah? Bis diomongnya orang lain ngono kuwi. Ayo. Wis balik meneh. Hilang itu 30 hari kemarin tuh hilang. Padahal pas Ramadan arek minum, astagfirullah, lupa dibuang, misalnya lupa nih, ya sudah bisa itu nahan tuh. Suami naruh handuk di tempat yang tidak semestinya, astagfirullah, Pak, mau taruh handuk yang benar, kan ini ada tempatnya Pak, sambil dicontohin. Selesai Ramadan, Bapak taruh handuk salah tempat, kok ini pilih Pak?
latihan piye? Ya, inilah kita manusia nih. Potensi fujur dan takwanya tuh ono dalam diri kita, tinggal mana yang mau dikembangkan. 30 hari itu gunakan betul-betul. Berarti yang kemarin kalau sampai kembali ke setelan awal, artinya Ramadan kemarin bisa jadi itu sandiwara gitu. Ya. Mudah-mudahan Ramadan itu punya bekas. Yang tadinya rajin anak salah sedikit udah langsung diseneni, dijiwiti. Begitu Ramadan ditahan-tahan, jangan ngomel, jangan jiwit anak. Nah itu terus. Syawal juga gitu sampai bulan-bulan berikutnya tahan. Ngampek lah. Di dalam diri kita tuh ditahan supaya apa? Kita bisa tetap menjadi orang yang bertakwa. Karena perintah puasa itu adalah apa? Kutiba alaikumusiyam. Terus tujuannya apa? Kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perintah puasa itu untuk itu, supaya kita bertakwa. Jadi latihannya 30 hari, selanjutnya tingkatkan sendiri. Jangan balik lagi ke setelan awal. Wah kemarin itu kan karena itu setan kan udah diikat, jadinya aku bisa menahan diri. Lah terus, ini setannya udah balik lagi gitu, maksudnya setan gitu yang bikin setan terfitnah lah, nangis di pojokan, aku lagi. Ya, jadi mari ibu-ibu semua kita jadikan Ramadan kita sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kita agar kita bisa mendapatkan gelar takwa itu. Orang kalau sudah bertakwa Bu, ya ada 3 hal yang akan dia lakukan. Yang pertama, orang bertakwa itu nanti dia akan ridho bi qudratillah. Dia akan ridho dengan semua ketetapan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam dirinya, dia akan terima itu dengan ikhlas. Gak ada kata-kata, ya Allah kok kayak gini banget hidupku, aku wis ra kuat. Enggak, udah gak ada lagi istilah kayak gitu. Dia terima dengan ikhlas. Ya wis lah, pancen ini sudah jadi ketetapan Allah, tak tompo. Itu orang kalau bertakwa. Yang kedua, orang kalau bertakwa itu dia ridho bihukmillah, ridho dengan segala hukum yang Allah tetapkan. Aturan-aturan Allah dia akan ikuti. Diperintah sholat dia sholat. Wong udah dilatih di bulan Ramadan toh, ada sholat wajibnya, ada sholat tambahannya, yaitu apa? Tarawih. Maka dia akan sholat walaupun udah lepas Ramadan pun dia tetap sholat. Karena apa? Ridho bihukmillah, memang udah ketetapan Allah, memang udah hukum Allah. Maka dia gak akan pernah lagi meninggalkan sholat dengan alasan sibuk. Diperintahkan menutup aurat, ya dia tutup auratnya, karena itu memang sudah hukum Allah. Berbuat baik dengan tetangga, ya dia berbuat baik dengan tetangga, karena memang itu perintah Allah. Maka dia akan ridho bihukmillah, semua hukum Allah akan dia taati dengan tanpa tapi, tanpa nanti. Nanti aja nek aku wis tuwa baru aku mau rajin sholat. Nanti aja kalau aku wis lansia baru aku rajin ngaji. Nanti aja kalau aku udah nggak sibuk cari duit baru aku mau ikut rame-rame di masjid. Enggak. Orang yang takwa itu kapanpun dia sadar bahwa dia adalah milik Allah, kapanpun bakal dipanggil, gak bisa nolak, maka dia akan ridho dengan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga, orang yang takwa itu adalah mereka yang ridho binas, ridho dengan sesama manusia. Diomongin tetangga sampun pancen ya kehidupan, ada yang seneng ada yang enggak, ya sampun boten nopo-nopo. Alhamdulillah aku masih diomongin, berarti kan masih perhatian, ya enggak Bu? Iya, jenengan lewat diomongin perhatian banget itu, ya kan? Jadi sebenarnya kita tuh kalau digosipin orang mestinya kita bahagia, karena
Bu, orang yang paling baik itu adalah musuh, karena setiap pergerakan kita dia liatin. Jadi seharusnya kita tuh bahagia ketika ada yang gak seneng sama kita diomongin, bersyukur, kita jadi bintang di hatinya, di hati dan juga pikiran loh. Bisa ke bawah turu gue kayak kican, dia tuh gawe ngomong iya caranya, kan kepikiran terus dia. Bersyukur Bu, jangan jenengan malah dibalas, emangnya dia sendiri yang bisa kayak gitu. Aku nek dia baik aku iso baik, nek dia jahat aku iso lebih jahat. Ada yang punya prinsip itu? Mulai sekarang hapus Bu, ya. Jenengan jangan mau punya sikap yang dipengaruhi orang lain. Mau ngapa-ngapa nunggu dulu orang itu bikin saya apa. Tetaplah baik ketika orang lain tidak berbuat baik pada kita, karena hanya hal-hal yang baik yang akan bertemu dengan hal-hal baik juga. Nah kita jahat, yang kita nggak baik, ya ketemunya nanti dengan yang nggak baik juga. Oke? Jadi mari ibu-ibu, momen Syawal ini sebagai manusia yang insya Allah kita pengen jadi manusia yang bertakwa, ridholah dengan sesama manusia. Segala perbedaan yang ada, ridhoilah bahwa itulah sunatullah. Ya Allah, nggak apa-apa aku hidup di dalam keragaman ini, gitu. Karena dengan begitu akan banyak warna dalam hidupku, banyak cerita dalam hidupku. Kalau hidupnya cuma satu warna nggak enak Bu, ya nggak? Semuanya orang sama, mukanya masam semua, enak nggak Bu? Semuanya senyum semua, ketawa semua, sambil ngomong ketemu capek Bu. Enakan tuh apa? Ada yang senyum, ada yang nggak senyum. Jadi bisa sama-sama belajar, gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu. Dengan begitu ketika kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, ridho bin nas, maafkanlah kekurangan, kesalahan saudara-saudara kita. Ketika berbeda pun tidak masalah, wong pancen itu ciptaan Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mencoba untuk menerima ikhlas dengan perbedaan dengan sesama saudara kita, insya Allah kita bisa menikmati Syawal dengan lebih baik. Saya di sini cuma mau ngasih bocoran dikit tentang keistimewaan Syawal. Syawal itu yang pertama bulan fitrah manusia. Bersyukur ketika kita udah melewati Ramadan, kemudian masuk ke Syawal, artinya kita sudah kembali fitri. Kalau udah kembali fitri jangan dinodai lagi, ya. Nah, tadi udah saling memaafkan, jangan diulang. Ya, itu kalau memang kemarin-kemarin kebiasaannya buang sampah di tempatnya tetangga, jangan diulang. Kita udah fitri loh sekarang, ya. Kalau mungkin ada daun-daun pohon kita yang jatuh di halaman tetangga, udah dipotong aja, jangan diulang lagi, dibiarin jatuh ke halaman tetangga, giliran buahnya jatuh aja terus. Tadi kayaknya ada bunyi mangga jatuh deh. Ya, buahnya diambil, daunnya ditinggal, jangan ya. Jadi harus kita belajar untuk apa? Kembali fitrah, jangan bikin salah lagi. Kalaupun salah segera minta maaf, mumpung masih Syawal. Lanjut, Syawal itu bulan takbir. Hari pertama Syawal, semua manusia pasti bertakbir. Kemudian ada bulan silaturahmi. Alhamdulillah ada bulan Syawal Bu. Jadi jenengan punya alasan untuk silaturahmi. Kalau bukan bulan Syawal, ada jenengan mau datang ke rumah saudara jauh-jauh mudik, bingung alasannya. Ngapain datang ke sini? Tapi kalau Syawal kan enggak ditanyain alasannya apa ke sini, enggak. Malah diharap-harap datangnya. Ya kan? Nah kemudian apa? Syawal itu bulan kegembiraan. Semua kita mesti bahagia karena udah kembali fitri. Ada lagi Syawal itu bulan nikah Bu. Sadar gak kalau Syawal itu bulan nikah? Banyak undangan pernikahan. Dompet kembali fitri. Karena apa? Keseringan datang kondangan, gitu kan? Tapi gak apa-apa. Ini karena mereka melandaskan pada hadis yang disampaikan oleh Aisyah maksudnya. Aisyah berkata bahwa beliau Aisyah itu menikah dengan Nabi Muhammad pada bulan Syawal, ya. Kemudian ada lagi Syawal itu bulan peningkatan. Yes ya, tadi kita udah latihan di bulan Ramadan, maka di Syawal ini kita tingkatkan lagi
ibadah kita. Jangan sampai menyesal. Kalau kemarin, ya Allah kemarin kenapa Ramadanku cuma kayak gitu? Wes lah, di Syawal ini aku mau lebih perbaiki lagi, gitu ya. Kemudian Syawal itu juga sebagai bulan pembuktian. Kemarin udah puasa, belajar ngampet, maka di bulan ini tunjukkan bahwa kita memang bisa ngampet untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu ibu-ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Pribadinya saya, karena saya juga masih manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruhu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.